Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Sehat? Saya yakin kalian semua sehat ya. Kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, manfaat, dan kita semua diberikan kesehatan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah siap pembelajaran pada hari ini? Tentunya saya yakin kalian semua pasti sudah siap ya. Silakan disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Kali ini kita akan masuk di materi akulturasi dan perkembangan budaya Islam ya. Nah, kalau kita membahas mengenai akulturasi, apa sih itu akulturasi? Ada yang tahu? Nah, akulturasi sendiri yaitu anak-anak percampuran antara dua budaya yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, kedua budaya itu akan diterima dan diolah tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Ya, itu adalah akulturasi. Nah, yang akan kita bahas akulturasi perkembangan budaya Islam. Jadi, apa sih hubungan antara akulturasi dan perkembangan budaya Islam? Akan kita bahas. Nah, coba kalian perhatikan gambar menara Masjid Qudus yang ada di samping. Nah, bentuknya unik, ya kan? Seperti candi Langgam yang ada di Jawa Timur. Di bagian atas ada beduk yang dibunyikan seiring datangnya waktu sholat. Itulah bentuk nyata akulturasi dalam kebudayaan di Indonesia. Di Nusantara, anak-anak, banyak terdapat bangunan yang akulturatif dan budaya non-fisik yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lain. Nah, untuk lebih menghayati perkembangan hasil budaya ini, kita akan membahasnya ya. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah khas budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian terjadi akulturasi akan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Nah, dari hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik, kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya sastra, tetapi juga mencangkut pola hidup dan kebudayaan non-fisik lainnya. Beberapa contoh bentuk akulturasi akan ditunjukkan selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu seni bangunan. Nah, seni dan arsitektur bangunan Indonesia ini tentunya sangat unik ya, menarik dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini tentunya terutama yaitu masjid, menara, serta makam. Nah, kita akan membahas masjid dan menara. Dalam seni bangunan yaitu di zaman perkembangan Islam nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Nah, seperti masjid. Fungsi dari masjid itu apa anak-anak? Tentu kita semua pasti sudah tahu, yaitu tempat ibadah bagi orang Islam, ya kan? Masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik, dari perkataan sajadah, yang artinya merebahkan diri untuk bersujud. Lah,
Dari bahasa Ethiopia terdapat perkataan mesgat yang dapat diartikan dengan kuil atau gereja. Di antara dua pengertian tersebut, yang mungkin primer ialah tempat orang merebahkan diri untuk bersujud ketika sholat atau sembahyang. Lah, pengertian tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu hadis Sahih Al-Bukhari yang menyatakan bahwa bumi ini dijadikan bagiku untuk masjid atau tempat sholat dan alat persucian buat tayamum atau bersuci diri. Dan di tempat mana saja seseorang dari umatku mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah dimanapun. Jika pengertian tersebut dapat dibenarkan, dapat pula diambil asumsi bahwasannya ternyata agama Islam telah memberikan pengertian perkataan masjid atau masjid itu bersifat universal. Nah, dengan sifat universal itu orang-orang muslim diberikan keleluasaan untuk melakukan ibadah sholatnya atau ibadahnya di mana saja. Tidak harus di masjid, ya. Bisa saja ketika dia ada di tengah sawah, dia bisa sholat di tengah sawah. Di jalan, mereka bisa sholat di jalan. Di lapangan yang berumput, mereka bisa sholat di situ. Di gubuk, ya mereka bisa sholat di situ. Dimanapun mereka bisa sholat. Tidak harus di masjid, itu ya. Masjid sebenarnya mempunyai fungsi yang luas anak-anak, yaitu sebagai pusat untuk menyelenggarakan keagamaan Islam, pusat untuk mempraktekkan ajaran-ajaran persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam, ya. Demikian pula masjid dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang muslim. Lah, bangunan masjid kuno di Indonesia itu memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama atapnya berupa atap tumpang, ya, yaitu atap yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil, ya, jadi agak besar lalu kecil jadi mengerucut. Lah, tingkat yang paling atas berbentuk limas, jumlah tumpang biasanya selalu ganjil. Ada yang 3, ada yang 5, ada pula yang tumpangnya 2. Tetapi yang ini dinamakan tumpang 1. Jadi angka gasal juga. Ada yang demikian disebut meru. Atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah puncak yang dinamakan mustaka. Itu ya. Yang kedua, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia yang pada umumnya terdapat menaranya. Lah, pada masjid-masjid kuno di Indonesia untuk menandai datangnya waktu sholat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan, ya. Yang istimewa dari Masjid Kudus dan Masjid Banten adalah menaranya yang berbentuk unik. Ya, bentuk menara Masjid Kudus merupakan sebuah candi langgam yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dengan diberi atap tumpang. Pada Masjid Banten, menara tambahannya dibuat menyerupai mercusuar. Itu ya. Yang ketiga, masjid umumnya didirikan di ibu kota dekat istana kerajaan. Ada juga masjid-masjid yang dipandang keramat yang dibangun di atas bukit ataupun dekat makam. Masjid di zaman Wali Songo umumnya anak-anak berdekatan dengan makam, ya. Nah, selanjutnya setelah kita bahas mengenai masjid dan menara, sekarang kita membahas tentang makam. Nah, makam yang lokasinya di dataran dekat Masjid Agung bekas kota pusat kesultanan antara lain makam Sultan Demak, di samping Masjid Agung Demak, makam Raja Mataram Islam. Di Kota Gede Yogyakarta, makam Sultan Palembang, makam Sultan di daerah Nangro Aceh, yaitu kompleks makam di Samudra Pasai. Nah, di beberapa tempat terdapat makam-makam yang meski tokoh yang dikubur termasuk wali atau syekh
namun penempatannya berada di daerah dataran tinggi. Makam tokoh tersebut antara lain yaitu Sunan Bonang yang ada di Tuban, makam Sunan Derajat yang ada di Lamongan, makam Sunan Kalijaga yang ada di Demak, makam Sunan Kudus yang ada di Kudus, makam Maulana Malik Ibrahim, dan makam Leran di Gresik, makam Datuk Ri Blakaliang di Takalar, Sulawesi Selatan, makam Syekh Burhanuddin di Pariaman, dan masih banyak lagi para dai lainnya di tanah air yang dimakamkan di dataran. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit, sebagaimana telah dikatakan atau telah saya katakan tadi, masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada ruh-ruh nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dengan pengejawatan atau pendirian punden-punden berundak megalitik. Tradisi tersebut dilanjutkan pada masa kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha yang diwujudkan dalam bentuk bangunan yang disebut dengan candi, antara lain yaitu Candi Dieng yang ketinggiannya 2000 meter di atas permukaan laut, Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, Candi Ceto, Candi Suku di daerah Surakarta, Percandian Gunung Penanggungan, dan lainnya. Menarik perhatian kita bahwasanya makam Sultan Iskandar Sani dimakamkan di Aceh dalam sebuah bangunan berbentuk gunungan yang dikenal pula unsur Meru. Setelah kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan tidak lagi ada pendiri bangunan percandian, unsur seni bangunan keagamaan masih diteruskan pada masa tumbuh berkembangnya Islam di Indonesia melalui proses akulturasi. Yang selanjutnya yaitu seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madyah, berkembang ajaran bahwa seni ukir, seni patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, itu tidak diperbolehkan. Di Indonesia, ajaran tersebut ditaati anak-anak. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madyah kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya seni patung itu sangat berkembang, baik patung-patung berbentuk manusia, binatang, Akan tetapi sesudah zaman Madyah, semua patung berkembang seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, akan tetapi seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak pernah ragu untuk mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bunga seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab atau kaligrafi. Biasanya kita sebut dengan kaligrafi Bahkan muncul kreasi baru, yaitu kalau terpaksa ingin melukiskan makhluk hidup, akan disamarkan dengan berbagai hiasan sehingga tidak lagi jelas wujud binatang atau manusia. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai motif ukir-ukiran, misalnya ukir-ukiran pada pintu atau tiang pada bangunan keraton ataupun masjid, pada gapura atau pintu gerbang. Dikembangkan juga seni hias atau seni ukir dengan bentuk tulisan Arab yang dicampur dengan ragam hias yang lain. Bahkan ada seni kaligrafi yang membentuk orang, binatang, atau wayang. Tentu kalian sudah pernah melihat tidak hanya seni ukir saat ini tidak hanya ada di pintu atau tiang keraton dan masjid. Di rumah-rumah sekarang di pintunya sudah ada yang dihiasi dengan ukir-ukiran. Lalu yang ketiga, aksara dan seni sastra. Di sini ada dua, yaitu hikayat
dan babat. Apa itu hikayat? Yaitu karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran, karangan bebas atau prosa. Hikayat-hikayat yang terkenal misalnya Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Haidir, Hikayat Si Miskin, Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat Amir Hamzah. Jadi cerita-cerita ya. Lalu babat, apa itu babat? Yaitu babat sebenarnya mirip dengan hikayat. Penulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi anak-anak isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Di tanah Melayu terkenal dengan sebutan tombo atau salah silah. Contoh babat adalah yaitu ada babat tanah Jawa, cerita tentang tanah Jawa. Ada babat Cirebon, cerita tentang Cirebon. Babat Mataram, cerita tentang Mataram. Babat Surakarta. Yang ketiga yaitu ada syair. Berasal dari perkataan Arab untuk menanyakan karya sastra, menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris yang berisi yang barisan setiap baitnya. Contoh syair sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai di Mietujo. Ya, itu. Lalu yang keempat ada suluk, yang merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab yang isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Contoh suluk yaitu suluk Sukarsa, suluk Wujil, suluk Malang Sumirang. Yang keempat yaitu ada kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, yang pertama ada permainan debus. Apa itu? Yaitu tarian yang pada puncak acaranya para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Nah, itu adalah permainan debus. Tarian ini diawali dengan biasanya pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran, sholawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan Minangkabau. Jadi kalian semua tidak boleh menirukan permainan debus ini kalau tidak profesional. Ya. Yang kedua ada sedati, bentuk tarian dari Aceh. Nah, sedati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Sedati sering disebut dengan saman, artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para penari menyanyikan lagu yang isinya antara lain yaitu sholawat Nabi. Yang ketiga ada wayang, termasuk wayang kulit. Nah, pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Ya, akan tetapi pada zaman Islam itu terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek itu ya. Yang kelima yaitu kalender. Lah, menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan Khairiyah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi. Sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriyah. Lah, sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara, anak-anak. Bukti perkembangan sistem penanggalan kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Poso. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1403 Hijriah. Lah, kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan tanggal 1 Suro tahun 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633.
Masih terdapat beberapa bentuk lain dan akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam. Misalnya upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Masyarakat Jawa juga mengenal berbagai kegiatan selamatan dengan bentuk kenduri. Selamatan diadakan pada waktu tertentu, misalnya selamatan atau kenduri pada 10 Muharram untuk memperingati Hasan Husain putra Ali bin Abi Thalib, peringatan Maulid Nabi, peringatan untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Itu biasanya kan dibancai kalau kita bahasanya, ya kan? Nah, cukup itu saja materi kita pada hari ini anak-anak. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan ya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.